Aku dapat promosi besar dan harus pindah keluar kota, meninggalkan rumah mewahku kosong. Tapi baru seminggu pindah, aku melihat unggahan adik iparku. Rumah ini dijual 7 miliar segera. Lalu ibu mertuaku menelepon. Kami akan jual rumahmu untuk biaya nikah adik iparmu. Anggap itu balas budimu. Puncaknya, suamiku mengirim pesan, biarkan saja, jangan egois. Mereka pikir aku akan diam dan pasrah. Tapi yang kulakukan selanjutnya membuat mereka semua menjerit histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Zahra menatap layar laptopnya, membaca ulang email yang sama untuk 5 kalinya. Jantungnya masih berdebar kencang, campuran antara rasa tidak percaya dan bangga yang meluap. Surat keputusan itu tercetak jelas. Ia, Zahra Salsabila, secara resmi dipromosikan menjadi manajer regional baru, mengepalai proyek ekspansi terbesar perusahaan di luar kota. Ini adalah puncak dari kerja kerasnya selama 8 tahun. Sebagai seorang wanita berhijab di industri yang didominasi pria, ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan kemampuannya. Dan hari ini, semua itu terbayar lunas. Ia menarik napas panjang, aroma kopi paginya sudah mendingin di meja. Pikirannya langsung tertuju pada Reno, suaminya. Mereka harus pindah. Lebih tepatnya, ia harus pindah. Proyek ini berbasis di kota lain, ribuan kilometer jauhnya, dan akan berlangsung setidaknya 1 tahun. Ini adalah kesempatan emas yang tidak mungkin ia tolak, tapi logistiknya akan rumit. Terutama, soal rumah mereka. Malam itu, ia menyiapkan makan malam istimewa. Reno pulang dengan wajah lelah, tetapi langsung tersenyum melihat hidangan favoritnya tersaji. Ada acara apa ini, sayang? Tanya Reno, melonggarkan dasinya. Zahra tersenyum, memutuskan untuk tidak bertele-tele. Aku dapat kabar baik hari ini. Sangat baik, ujarnya. Ia lalu menjelaskan isi email itu. Tentang promosi, tanggung jawab baru, dan lokasi penempatan di luar kota. Reaksi Reno di luar dugaan. Wajahnya langsung berseri-seri. Ia bangkit dari kursi, memeluk Zahra erat. Zahra, itu luar biasa. Aku tahu kamu bisa. Manajer regional? Aku bangga sekali padamu. Seru Reno, tulus. Zahra merasa lega luar biasa. Dukungan suaminya adalah hal terpenting. Mereka duduk kembali, membahas detailnya. Kamu akan memimpin proyek besar di sana? Berarti kamu harus tinggal di sana, kan? Tanya Reno. Zahra mengangguk. Ya. Perusahaan menyediakan apartemen dinas yang sangat layak. Tapi aku harus berangkat secepatnya, mungkin akhir pekan depan. Reno terdiam sejenak, tatapannya beralih ke jendela besar ruang makan mereka. Jendela itu memperlihatkan taman belakang yang terawat sempurna dan kolam renang kecil yang memantulkan cahaya lampu. Rumah itu adalah simbol kesuksesan Zahra. Sebuah rumah mewah di kawasan elit, 2 lantai dengan desain minimalis modern, yang ia beli dengan bonus besar dan tabungannya sendiri beberapa tahun lalu, bahkan sebelum Tiara, adik Reno, mulai kuliah. Lalu, bagaimana dengan rumah ini? Tanya Reno, menyuarakan kekhawatiran yang sama persis dengan yang ada di benak Zahra. Sayang sekali kalau dikosongkan begitu saja. Rumah sebesar ini, kalau tidak dirawat sebentar saja, bisa cepat kusam. Zahra menghela napas. Aku juga memikirkan itu. Aku berencana menyewa jasa pembersih profesional untuk datang seminggu sekali. Dan mungkin meminta Pak Satpam Kompleks untuk lebih sering patroli di area kita. Reno tampak berpikir. Itu bagus. Tapi, bagaimana kalau biar ibu dan Tiara saja yang sesekali menengok? Usul Reno pelan. Maksudku, mereka bisa datang beberapa hari sekali. Menyalakan lampu, membuka jendela agar ada sirkulasi udara, mungkin membersihkan debu tipis-tipis. Hitung-hitung, rumah ini tetap hidup selagi kamu pergi. Zahra ragu. Hubungannya dengan Ibu Kurnia, ibu mertuanya, dan Tiara, adik iparnya, sebenarnya baik-baik saja di permukaan. Tapi Zahra tahu betul sifat mereka. Ibu Kurnia selalu mengeluh kekurangan uang, meski Zahra dan Reno rutin memberi bulanan. Tiara, di sisi lain, sedang sibuk mempersiapkan pernikahan yang ia inginkan sangat mewah, dan seringkali menyindir Zahra soal betapa beruntungnya Reno menikah dengan wanita mapan. Mereka sering meminjam mobil Zahra, bahkan memakai beberapa tas bermereknya tanpa izin saat ia tidak di rumah. Apa tidak merepotkan mereka? Tanya Zahra hati-hati. Tentu saja tidak. Reno tertawa. Ibu pasti senang.
Daripada di rumah kontrakan mereka yang sumpek, sesekali mereka bisa bersantai di sini. Anggap saja liburan. Tiara juga bisa sekalian mengawasi. Lagi pula, mereka keluarga kita, Zahra. Siapa lagi yang bisa kita percaya selain keluarga sendiri? Logika Reno terdengar masuk akal. Mungkin Zahra saja yang terlalu berburuk sangka. Ini hanya soal menjaga rumah agar tidak kosong melompong. Baiklah kalau begitu. Tolong kamu bicarakan baik-baik dengan ibu dan Tiara. Ini kunci cadangannya, kata Zahra, menyerahkan satu set kunci rumah yang tergantung di dekat dapur. Pastikan mereka tahu ini hanya untuk mengecek, bukan untuk ditinggali. Pasti, sayang. Kamu tenang saja. Fokus saja pada pekerjaan barumu. Aku urus sisanya di sini, janji Reno, menggenggam tangan Zahra erat. Sisa minggu itu berlalu dalam kesibukan luar biasa. Zahra mengemasi barang-barangnya, melakukan serah terima pekerjaan di kantor lama, dan memberi arahan terakhir kepada asisten rumah tangga yang terpaksa ia rumahkan sementara. Reno sangat membantu, mengurus segala keperluan logistik kepindahan Zahra. Tepat sehari sebelum keberangkatan, ponsel Zahra berdering. Nama, Ibu Kurnia, muncul di layar. Halo, Ibu. Ada apa? Sapa Zahra ramah, sambil melipat pakaian terakhir ke dalam koper. Oh, tidak apa-apa, Zahra. Suara Ibu Kurnia terdengar aneh, sedikit terlalu manis. Ibu dengar dari Reno kamu jadi pindah besok. Ya? Wah, selamat ya, enduk. Sukses selalu. Iya, Bu. Terima kasih doanya. Maaf belum sempat mampir pamitan, jadwal pada sekali. Tidak apa-apa, Ibu mengerti. Orang sibuk, kata Ibu Kurnia. Ada jeda sejenak. Ibu cuma mau memastikan. Jadi, rumah itu benar-benar akan kosong total, ya? Maksud Ibu, tidak ada asisten rumah tangga atau siapapun yang menginap, kan? Zahra sedikit mengernyit. Pertanyaan itu terasa janggal. Iya, Bu. Kosong total. Makanya saya titip Reno untuk minta tolong Ibu dan Tiara sesekali menengok. Oh, tentu. Pasti. Itu sudah kewajiban kami, menjaga aset keluarga, sahut Ibu Kurnia cepat, mungkin terlalu cepat. Ya sudah, kalau begitu. Hati-hati di kota baru. Jangan lupakan kami di sini. Panggilan ditutup. Zahra terdiam sejenak. Ada firasat tidak enak yang melintas di benaknya. Menjaga aset keluarga? Rumah ini asetnya, bukan aset keluarga Reno. Ah, mungkin ia salah dengar. Mungkin Ibu Kurnia hanya salah memilih kata. Zahra menggelengkan kepala, mengusir pikiran negatif itu. Ia harus fokus. Hari besar menantinya. Keesokan harinya, Reno mengantarnya ke bandara. Perpisahan mereka hangat. Jaga diri baik-baik. Kabari aku begitu sampai, kata Reno. Soal rumah, jangan khawatir. Semua aman terkendali. Zahra memeluk suaminya, lalu berjalan menuju gerbang keberangkatan. Ia menatap Reno yang melambai, merasa bersyukur memiliki suami yang begitu suportif. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya, sebuah rencana mengerikan baru saja dimulai. Dan saat ia melangkah masuk ke pesawat, ia tidak hanya meninggalkan rumahnya, ia meninggalkan seluruh kepercayaannya pada orang-orang yang seharusnya ia sebut keluarga. 1 minggu berlalu seperti angin puting beliung. Zahra langsung tenggelam dalam pusaran pekerjaan. Kota baru ini panas dan sibuk, sangat berbeda dengan suasana asri di kompleks perumahannya. Apartemen dinas yang disediakan perusahaan memang mewah, terletak di lantai 20 gedung pencakar langit dengan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Tapi rasanya tetap asing. Itu bukan rumah. Itu hanya tempat singgah yang steril. Tim barunya menyambutnya dengan antusias. Sebagai manajer regional termuda, Zahra harus segera menunjukkan otoritas dan kompetensinya. Rapat maraton, kunjungan lapangan, dan analisis data memenuhi hari-harinya dari pagi hingga larut malam. Ia dan Reno hanya sempat bertukar pesan singkat, selamat pagi, dan selamat malam. Reno bilang semua aman terkendali di rumah, dan ia sedang sibuk mengurus beberapa proyek baru juga. Zahra percaya. Hari itu, Jumat siang, Zahra akhirnya bisa sedikit bernapas. Ia memutuskan untuk makan siang di kafe dekat kantor, sendirian, menikmati waktu tenangnya. Sambil menunggu pesanannya datang, ia iseng membuka akun media sosialnya. Ia jarang melakukannya belakangan ini. Ada banyak notifikasi ucapan selamat atas promosi barunya. Ia tersenyum, membalas beberapa di antaranya. Lalu, matanya terpaku pada sebuah unggahan baru dari Tiara. Bukan unggahan biasa. Itu adalah sebuah galeri foto.
Jantung Zahra serasa berhenti berdetak seketika. Foto pertama adalah foto fasad rumahnya. Rumahnya yang megah. Foto kedua, ruang tamu utamanya, dengan sofa mahal yang ia impor dari Italia. Foto ketiga, area kolam renang. Foto keempat, dapur bersihnya yang modern. Dan yang paling membuatnya mual, foto kelima. Itu kamar tidur utamanya. Kamar pribadinya dan Reno. Tiara berpose centil di tepi ranjang, merentangkan tangan seolah memamerkan ruangan itu. Zahra merasa napasnya tercekat. Ini pasti semacam lelucon. Mungkin Tiara sedang pamer pada teman-temannya. Tapi kemudian, ia membaca keterangan di bawah foto-foto itu. Rumah ini dijual 7 miliar segera. Bu, turun harga, siapa cepat dia dapat. Lokasi strategis di kawasan elit, full furnished. Surat-surat lengkap. Minat serius hubungi Tiara, nomor ponsel Tiara tercantum jelas. Survei bisa kapan saja. Dunia Zahra seakan runtuh. Sendok di tangannya jatuh berdentang di atas piring, tapi ia tidak mendengarnya. Darahnya berdesir hebat, telinganya berdengung. Dijual? 7 miliar? Surat lengkap? Apa maksud semua ini? Ini tidak mungkin nyata. Ini adalah rumahnya. Keringatnya. Hasil kerja kerasnya. Tangan Zahra gemetar hebat saat ia mencoba menekan tombol panggil di ponselnya. Kontak pertama, Reno. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Zahra mematikannya dan mencoba lagi. Hasil yang sama. Tidak aktif. Jantungnya mulai berdebar panik. Ini aneh. Reno tidak pernah mematikan ponselnya. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Reno, apa maksud unggahan Tiara? Kamu di mana? Telepon aku sekarang. Pesan itu terkirim. Tapi hanya centang satu. Rasa dingin yang menusuk mulai menjalar di punggungnya. Ini bukan lelucon. Ini serius. Dengan jari-jari yang kaku karena panik, Zahra membuka aplikasi lain di ponselnya. Aplikasi CCTV yang terhubung dengan sistem keamanan di rumahnya. Ia selalu bisa memantau setiap sudut rumahnya dari mana saja. Aplikasi terbuka. Loading. Connecting to devices. Lama sekali. Biasanya hanya butuh 3 detik. Lalu sebuah pesan kesalahan muncul di layar. Error, all cameras are offline. Please check your internet connection or device power. Zahra mematung. Offline. Semua kamera mati. Seseorang telah mematikannya. Seseorang yang berada di dalam rumah. Seseorang yang tahu di mana letak panel utama sistem keamanan itu. Rasa mual menyerangnya begitu hebat. Pengkhianatan. Kata itu melintas di benaknya, begitu tajam dan menyakitkan. Reno tahu di mana panel itu. Ibu Kurnia dan Tiara pasti bersamanya. Mereka bertiga. Mereka bekerja sama di belakangnya. Maaf, Mbak. Ini pesanannya. Suara pelayan kafe membuyarkan lamunannya. Makanan yang tampak lezat itu kini terlihat menjijikan. Zahra tidak bisa berpikir jernih. Ia harus bicara dengan seseorang. Ia mencoba menelepon Tiara. Sibuk. Ia mencoba menelepon Ibu Kurnia. Sibuk juga. Tentu saja. Mereka mungkin sedang sibuk menerima telepon dari calon pembeli rumahnya. Zahra bangkit, meninggalkan makan siangnya begitu saja. Ia kembali ke kantornya, berjalan seperti robot. Rekan-rekannya menyapa, tapi ia tidak menjawab. Ia masuk ke ruangannya, mengunci pintu. Ia butuh berpikir. Apa yang harus ia lakukan? Terbang pulang? Tapi Reno tidak bisa dihubungi. Apa yang akan ia hadapi di sana? Tepat saat kepanikan itu mencapai puncaknya, ponselnya berdering. Nama yang paling tidak ingin ia lihat, namun paling ia tunggu, muncul di layar. Ibu Kurnia. Napas Zahra tercekat. Ia tahu, panggilan ini akan mengkonfirmasi mimpi terburuknya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menatap layar itu selama beberapa detik. Deretan huruf itu seolah mengejeknya. Ibu Kurnia. Wanita yang seharusnya menjadi ibu keduanya. Ia menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinganya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Halo, Zahra? Suara Ibu Kurnia terdengar di seberang sana. Tenang. Datar. Bahkan sedikit angkuh. Tidak ada nada bersalah sedikit pun. Zahra masih diam. Lidahnya keluh. Kamu sudah lihat unggahan Tiara, kan? Tanya Ibu Kurnia, langsung ke intinya. Napas Zahra tertahan. Apa maksudnya ini, Bu? Bisik Zahra, suaranya nyaris tidak terdengar. Terdengar tawa kecil yang kering. Sudahlah, Zahra. Tidak usah pura-pura kaget. Kami akan menjual rumahmu.
Uangnya untuk biaya pernikahan Tiara. Pernikahannya harus mewah. Kamu tahu sendiri kan, calon suaminya bukan orang sembarangan. Anggap saja itu sebagai balas budimu padaku dan Reno selama ini. Kamu sudah sukses sekarang. Sudah jadi manajer, punya apartemen baru. Rumah satu itu tidak ada artinya. Kan? Balas budi? Balas budi untuk apa? Selama ini Zahra yang menanggung sebagian besar pengeluaran rumah tangga, membiayai liburan mereka, bahkan membayar cicilan mobil Reno. Tapi itu rumah saya, Bu. Itu atas nama saya, kata Zahra, berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah. Dengar, Zahra, nada suara Ibu Kurnia berubah menjadi tajam dan dingin. Reno itu anakku satu-satunya. Apa yang milikmu, otomatis jadi milik dia. Dan apa yang milik dia, adalah milik ibunya juga. Kamu tidak berhak melarang kami. Kami butuh uang ini. Tepat saat itu, sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar ponsel Zahra. Dari Reno. Jantungnya berdebar sedikit, berharap ini semua salah paham. Berharap Reno akan membelanya. Ia membuka pesan itu sambil tetap mendengarkan ocehan Ibu Kurnia. Pesan dari Reno singkat saja, Zahra, biarkan saja rumah itu dijual. Ibu dan Tiara benar-benar butuh uangnya. Lagian kamu sudah punya tempat tinggal yang layak di sana. Jangan egois. Nanti kita cari lagi pelan-pelan. Biarkan saja. Jangan egois. Dua kalimat itu menghantam Zahra lebih keras daripada tamparan. Langit-langit ruang kantornya serasa berputar. Suara Ibu Kurnia di telepon masih mengoceh tentang betapa berhaknya mereka atas harta itu. Zahra merasakan sesuatu yang dingin menjalari hatinya. Rasa sakit yang menusuk tadi hilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang beku. Kemarahan yang tenang dan kelam. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Oh, begitu, kata Zahra pelan ke telepon. Suaranya datar, tanpa emosi. Ibu Kurnia sepertinya terkejut dengan kurangnya perlawanan. Ya, baguslah kalau kamu mengerti. Jadi, jangan ganggu prosesnya. Kami akan... Zahra menutup telepon. Ia memutus panggilan Ibu Kurnia begitu saja. Ia menatap pesan dari Reno. Jangan egois. Ia menatap foto Tiara yang tertawa di kamar tidurnya. Ia menatap status CCTV-nya yang offline. Mereka mengira diamnya adalah tanda kekalahan. Mereka mengira ia akan pasrah di kota yang jauh ini. Mereka salah besar. Zahra menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Ia membuka laptopnya, menutup semua dokumen pekerjaan. Ia membuka halaman baru dan mengetik di kolom pencarian. Pengacara properti terbaik Jakarta. Mereka ingin bermain? Baiklah. Zahra akan memberi mereka permainan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Zahra duduk mematung di kursi kantornya selama hampir 1 jam. Cahaya matahari sore di kota baru itu menembus jendela, tetapi ia tidak merasakannya. Ruangan itu terasa dingin dan hampa. Suara Ibu Kurnia yang angkuh dan pesan singkat Reno yang menusuk terus terngiang di telinganya. Jangan egois. Balas budi. Hak keluarga. Pengkhianatan itu begitu telanjang, begitu brutal. Rasa sakit yang awalnya membakar dadanya perlahan memudar, mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kemarahan yang dingin dan terfokus. Ia tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak perlu. Mereka mengira ia akan hancur. Mereka mengira jarak ribuan kilometer ini akan membuatnya lumpuh. Mereka salah. Mereka tidak tahu siapa Zahra Salsabila sebenarnya. Ia tidak membangun karirnya dari nol dengan menangis. Ia membangunnya dengan strategi, ketekunan, dan kecerdasan. Dan sekarang, ia akan menggunakan semua itu untuk melindungi apa yang menjadi miliknya. Tangannya yang tadi gemetar kini mantap memegang mouse. Ia tidak mencari pengacara properti sembarangan. Ia mencari firma hukum terbaik di ibu kota. Sebuah nama yang sering ia dengar di lingkaran bisnisnya muncul. Firma hukum Laksmana Ungrekan. Dikenal tegas, mahal, dan tidak pernah kalah dalam sengketa aset bernilai tinggi. Zahra tidak peduli biayanya. Ia menekan nomor telepon firma itu. Suara resepsionis yang profesional menyapanya. Saya Zahra Salsabila, katanya, suaranya tenang dan tegas, seolah sedang memimpin rapat dewan direksi. Saya perlu bicara dengan Pak Laksmana pribadi. Ini mendesak. Ini menyangkut percobaan penjualan properti senilai 7 miliar secara ilegal dan pemalsuan dokumen. Kata-kata kuncinya berhasil. Dalam 10 menit, ia sudah terhubung langsung dengan Pak Laksmana melalui panggilan video.
Pak Laksmana adalah pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam di balik kacamata tanpa bingkai. Silakan, Ibu Zahra. Apa yang bisa saya bantu? Tanpa bertele-tele, Zahra menjelaskan semuanya. Kronologinya runtut. Promosinya, kepindahannya. Keputusannya menitipkan rumah atas saran Reno. Unggahan Tiara di media sosial. Panggilan telepon Ibu Kurnia yang penuh percaya diri. Pesan pengkhianatan dari Reno. CCTV yang mati. Selama Zahra berbicara, Pak Laksmana mendengarkan tanpa menyela. Ia hanya sesekali mengangguk. Ketika Zahra selesai, Pak Laksmana bertanya, "Sertifikat rumah itu atas nama siapa, Ibu?" "Atas nama saya sendiri, Gahra Salsabila. Itu harta bawaan saya. Saya membelinya lunas dengan bonus dan tabungan saya, 2 tahun sebelum saya menikah dengan Reno," jelas Zahra. Mata Pak Laksmana sedikit bersinar. Ini lebih mudah dari yang ia duga. Berita bagus, Bu Zahra. Ini membuat kasusnya sangat jelas. Suami Anda, Reno, tidak punya hak hukum sedikitpun untuk menjual aset tersebut tanpa persetujuan tertulis Anda. Apa yang mereka lakukan bukan lagi sengketa keluarga. Ini murni tindak pidana. Percobaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Saya tidak mau mereka lolos, Pak, kata Zahra. Saya tidak hanya ingin menghentikan penjualan. Saya ingin mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pak Laksmana tersenyum tipis. Ia menyukai klien ini. Saya mengerti. Jika kita kirim somasi sekarang, mereka akan berhenti. Penjualan batal. Tapi mereka mungkin akan lolos dari jerat hukum. Mereka akan mengemis maaf, berdalih ini hanya kesalahpahaman keluarga. Anda tidak akan mendapat keadilan yang memuaskan. Lalu, apa rencana Anda? Tanya Zahra. Kita jangan hentikan mereka, kata Pak Laksmana, mencondongkan tubuhnya ke kamera. Kita biarkan mereka melanjutkan. Kita biarkan mereka berpikir Anda pasrah dan kalah. Kita akan menjebak mereka. Kita akan mengumpulkan bukti tak terbantahkan bahwa mereka secara aktif dan sadar melakukan kejahatan. Sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana yang kejam, tapi adil. Begini strateginya, lanjut Pak Laksmana. Mereka sedang mencari pembeli, kan? Kita akan berikan mereka pembeli. Saya memiliki kenalan, sebuah tim investigasi swasta terbaik. Mereka bisa menyediakan agen yang akan menyamar sebagai calon pembeli. Pembeli yang sangat kaya, sangat tertarik, dan sangat mendesak. Zahra mengangguk, ia mulai mengerti arahnya. Agen ini, Pak Laksmana melanjutkan, akan menghubungi Tiara. Dia akan menjadwalkan survei. Dia akan merekam setiap interaksi. Tujuannya satu, membuat mereka menandatangani perjanjian pengikatan jual-beli, atau PPJB. Dan yang paling penting, membuat mereka memalsukan tanda tangan Anda di atas materai. Bagaimana jika mereka tidak mau? Oh, mereka mau, Pak Laksmana terkekeh. Orang serakah selalu ceroboh. Apalagi jika kita mengiming-imingi mereka dengan uang muka yang besar. Katakanlah, 500 juta. Tunai. Diberikan di tempat saat itu juga. Menurut Anda, apakah Ibu Kurnia dan Tiara akan menolak uang tunai sebanyak itu di depan mata mereka? Zahra membayangkan wajah serakah ibu mertua dan adik iparnya. Mereka tidak akan menolak. Desisnya, tepat. Dan saat mereka menerima uang itu dan menyerahkan PPJB dengan tanda tangan palsu Anda, kita menang. Kita punya bukti penipuan, pemalsuan, dan penerimaan uang hasil kejahatan. Mereka tidak bisa berkelit. Uang 500 juta itu? Tanya Zahra. Itu uang Anda, Bu Zahra. Anda akan mentransfernya ke rekening penampung kami. Anggap saja itu sebagai umpan untuk menangkap 3 tikus besar. Umpan yang akan kita ambil kembali nanti, beserta bunganya. Zahra tidak ragu sedetik pun. Lakukan. Siapkan timnya. Saya akan transfer biayanya dan uang umpannya malam ini juga. Satu hal lagi, Bu Zahra, kata Pak Laksmana, ini bagian terberat bagi Anda. Mulai detik ini, Anda tidak boleh menghubungi mereka bertiga. Tidak Reno, tidak Ibu Kurnia, tidak Tiara. Jika mereka menelepon atau mengirim pesan, abaikan. Anda harus terlihat hancur, kalah, dan depresi. Biarkan mereka merasa di atas angin. Bisakah Anda melakukannya? Zahra menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wajah wanita yang lelah, tapi dengan mata yang menyala karena tekad. Saya bisa. Lakukan apapun yang harus dilakukan. Setelah panggilan berakhir, Zahra langsung bergerak. Ia mentransfer sejumlah besar uang,
menyapu bersih sebagian tabungan daruratnya. Ia tidak peduli. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri. Hari-hari berikutnya, Zahra menjalani hidupnya di kota baru dengan intensitas yang berbeda. Ia bekerja gila-gilaan. Tim barunya melihat seorang manajer yang sangat fokus, efisien, dan sedikit menakutkan. Rapat yang ia pimpin selalu padat dan langsung ke intinya. Ia tidak punya waktu untuk basa-basi. Energi kemarahannya ia salurkan seluruhnya ke dalam pekerjaan, menghasilkan performa yang brilian. Di malam hari, ia akan menerima laporan dari tim investigasi. Mereka sudah menciptakan persona, seorang wanita pengusaha sukses dari Surabaya bernama Ibu Diana, yang mencari rumah di Jakarta untuk investasi cepat. Tim juga telah merancang alat perekam tersembunyi yang akan dipakai saat survei. Reno dan keluarganya berkali-kali mencoba menghubunginya. Telepon dari Ibu Kurnia. Pesan dari Tiara yang menanyakan, "Mbak, jadikan rumahnya dijual? Ada yang minat nih." Dan pesan-pesan dari Reno, yang awalnya sok prihatin, "Kamu baik-baik saja, sayang? Kok nggak balas?" Berubah menjadi kesal, "Zahra, jangan kayak anak kecil. Angkat teleponnya." Lalu akhirnya mengancam, "Kalau kamu diam terus, aku anggap kamu setuju rumah ini dijual." Zahra membaca setiap pesan itu dengan hati beku. Ia tidak membalas satupun. Pada hari kelima, laporan yang ditunggu datang dari Pak Laksmana. "Ibu Diana sudah menghubungi Tiara," kata Pak Laksmana lewat telepon. Mereka sangat antusias. Jadwal survei disepakati. Lusa, jam 10 pagi. Zahra menutup telepon. Ia berjalan ke jendela apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota di bawah. Umpan telah disebar. "Selamat menikmati hari-hari terakhir kalian sebagai orang bebas," bisiknya ke angin malam. Di rumah mewah Zahra, suasananya seperti pesta. Sejak Zahra pergi dan tidak bisa dihubungi, Ibu Kurnia dan Tiara praktis pindah ke sana. Mereka tidur di kamar tamu utama, berenang di kolam renang setiap pagi, dan memesan makanan mahal setiap hari menggunakan kartu kredit darurat yang Reno berikan, kartu yang tagihannya dibayar oleh Zahra. Reno sendiri lebih sering pulang ke rumah itu daripada ke kontrakan ibunya, menikmati kemewahan yang sebentar lagi akan hilang, atau terganti dengan yang baru. "Sudah ibu bilang, kan, Reno?" kata Ibu Kurnia sambil menyeruput es lemon madu di tepi kolam. Si Zahra itu cuma gertak sambal. Ditekan sedikit saja langsung diam. "Dia itu takut sama kamu, suaminya. Apalagi sekarang dia sibuk di kota baru, mana sempat dia mengurus rumah ini." Reno tampak ragu. Ia duduk di kursi santai, memijat pelipisnya. Utang judinya baru saja jatuh tempo, dan para penagih utang mulai menerornya setiap jam. "Tapi, Bu, ini sudah 5 hari dia tidak balas pesan. Bagaimana kalau dia tiba-tiba pulang? Atau lapor polisi?" "Lapor polisi apa?" Tiara menyahut dari ujung kolam, sambil mengambil swafoto dengan pose angkuh. "Lapor kalau suaminya jual rumah? Ya tidak bisa. Ini kan harta gono gini. Lagi pula, Mas Reno, kamu ini suaminya. Pemimpin. Wajar dong kalau kamu ambil keputusan. Kak Zahra itu yang egois, sudah kaya tapi pelit sama keluarga." "Benar kata adikmu," timpal Ibu Kurnia. "Uang 7 miliar itu cukup untuk melunasi utangmu, membiayai pernikahan Tiara semewah mungkin, dan sisanya kita bisa beli rumah baru yang lebih bagus. Kita tidak perlu lagi numpang di rumah istri pelitmu itu." Ponsel Tiara berdering. Ia melihat layar dengan malas, mengira itu salah satu vendor pernikahannya. Tapi nama yang tertera tidak ia kenali. "Halo," sapanya ketus. "Selamat siang, Mbak Tiara," terdengar suara wanita yang tenang dan berwibawa. "Nama saya Diana. Saya melihat iklan Anda di Facebook dan Instagram, mengenai rumah di kawasan elit yang dijual 7 miliar. Apakah unitnya masih tersedia?" Seketika, Tiara melompat dari kursi. Ia memberi isyarat panik pada Ibu Kurnia untuk diam. "Masih, Bu? Tentu saja masih. Baru saya pasang iklannya." Ibu orang pertama yang menelepon, bohongnya, berusaha terdengar profesional. "Bagus. Saya sedang butuh cepat," kata Ibu Diana, di seberang. "Saya pengusaha dari Surabaya, sedang cari rumah untuk investasi. Saya tidak suka buang waktu. Kapan saya bisa lihat rumahnya? Saya hanya punya waktu lusa. Setelah itu saya harus terbang ke Singapura." Mata Tiara dan Ibu Kurnia bertemu. Keduanya berbinar. Pembeli serius. Kaya. Butuh cepat. Ini adalah mangsa empuk yang mereka impikan. "Bisa, Bu? Tentu bisa. Lusa jam 10 pagi bagaimana? Ibu nyaman?" "Jam 10. Baik. Tolong kirimkan lokasinya.
Sampai jumpa. Panggilan ditutup. Tiara menjerit kencang. Ibu. Mas Reno. Kita kedatangan calon pembeli. Dari Surabaya. Katanya butuh cepat. 2 hari berikutnya, rumah itu dibersihkan habis-habisan. Bukan oleh mereka, tentu saja. Mereka menyewa jasa pembersih premium, lagi-lagi menggunakan kartu Zahra. Mereka ingin rumah itu tampak sempurna. Tepat jam 10 pagi, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang. Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno sudah menunggu di teras dengan pakaian terbaik mereka. Reno mengenakan kemeja batik mahal, milik Zahra yang membelikannya, Tiara memakai gaun baru, dan Ibu Kurnia memakai perhiasan emas imitasi terbaiknya. Keluarlah seorang wanita berusia akhir 40-an. Ibu Diana, agen investigasi yang disewa Zahra, tampak sangat berkelas. Ia mengenakan blus sutra, celana bahan yang jatuh sempurna, dan kacamata hitam besar. Di tangannya ada tas Hermes, tas asli yang khusus disewa oleh tim investigasi untuk meyakinkan target. Ia didampingi seorang pria muda berkacamata yang membawa tas kerja, diperkenalkan sebagai asisten hukum, bernama Danu, agen lain, yang membawa alat rekam. Selamat pagi. Saya Diana, katanya singkat, tatapannya menyapu fasad rumah dengan ekspresi menilai. Selamat pagi, Bu Diana. Silakan, Bu, silakan masuk. Ibu Kurnia menyambut dengan senyum lebar yang dibuat-buat, bertingkah seperti pemilik rumah. Tur rumah pun dimulai. Tiara dan Ibu Kurnia tidak henti-hentinya memuji. Ini ruang tamunya, Bu. Marmernya impor dari Italia, loh. Kak, maksud saya, kami yang desain sendiri, celoteh Tiara. Dan ini dapurnya, Bu. Semua peralatannya standar Eropa, tambah Ibu Kurnia. Ibu Diana hanya mengangguk-angguk kecil, wajahnya sulit dibaca. Hal ini membuat Ibu Kurnia dan Tiara semakin gugup dan semakin gencar, menjual. Reno lebih banyak diam di belakang, berkeringat dingin. Saat tiba di kamar utama Zahra, Tiara berkata, dan ini kamar tidur utamanya, Bu. Sangat luas, pemandangannya langsung ke kolam renang. Ibu Diana berjalan ke jendela, melihat keluar. Lalu ia berbalik. Baik, rumahnya lumayan. Saya suka lokasinya. Berapa harga pasnya? Mereka kembali ke ruang tamu. 7 miliar, Bu. Itu sudah harga terbaik, kata Ibu Kurnia cepat. Ibu Diana tertawa kecil. Harga terbaik? Saya baru lihat rumah lain di blok sebelah, lebih besar, buka harga 6,5. 7 miliar itu kemahalan, Bu. Wajah Ibu Kurnia dan Tiara langsung pias. Tapi, Bu, ini sudah full furnished. Saya tidak peduli furniturnya, potong Ibu Diana. Saya akan renovasi total. Begini saja, saya tidak punya waktu untuk tawar-menawar. Saya harus ke bandara sore ini. Saya tancap di 7 miliar, tapi saya harus ikat hari ini juga. Saya berikan uang muka 500 juta. Tunai. Sekarang juga. Danu, si asisten, membuka tas kerjanya, menunjukkan segepok besar uang tunai yang masih terbungkus plastik ban. 500 juta. Di depan mata mereka. Mata Ibu Kurnia dan Tiara nyaris keluar. Utang Reno lunas. DP gedung pernikahan Tiara lunas. Semua masalah selesai hari ini juga. Kami setuju, Bu. Setuju. Seru Ibu Kurnia, tidak bisa menahan diri. Bagus, kata Ibu Diana. Danu, siapkan suratnya. Danu mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Itu adalah perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, yang sudah disiapkan oleh tim Pak Laksmana. Ini PPJB standar, Bu, jelas Danu. Pembayaran DP 500 juta hari ini. Pelunasan 6,5 miliar sisanya akan dilakukan minggu depan, begitu sertifikat asli diserahkan ke notaris kami. Tentu, kata Ibu Kurnia. Satu hal penting, lanjut Danu, matanya menatap Reno. Saya sudah cek di Badan Pertanahan. Sertifikat rumah ini atas nama satu orang. Ibu Zahra Salsabila. Kami butuh tanda tangan beliau di atas materai ini. Apakah beliau ada di tempat? Ini dia. Momen penentuan. Reno menelan ludah. Istri saya, dia sedang di luar kota. Tugas, katanya gugup. Ibu Diana langsung membereskan tasnya, dan Danu mulai memasukkan uang itu kembali. Oh, kalau begitu tidak bisa. Transaksi harus sah. Pemilik asli harus tanda tangan. Kalau tidak ada, berarti batal. Maaf sudah buang waktu Anda. Kami cari properti lain saja. Tunggu. Jangan, Bu. Ibu Kurnia berteriak panik.
500 juta di depan matanya akan hilang. Tunggu. Bisa diatur. Reno menatap ibunya, ngeri. Bu, jangan. Diam kamu, Reno, hardik Ibu Kurnia. Ia beralih ke Ibu Diana dengan senyum memelas. Bu, Zahra itu istri anak saya. Dia sudah setuju. Kok, dia hanya sibuk sekali. Begini saja, Bu, anak saya, Reno, bisa tanda tangan sebagai suaminya. Kan harta bersama. Danu menggeleng. Tidak bisa, Bu. Hukumnya tidak begitu. Sertifikat atas nama Ibu Zahra. Harus Ibu Zahra. Mata Ibu Kurnia melirik ke kiri dan ke kanan. Uang itu. Pernikahan Tiara. Utang Reno. Keserakahan mengalahkan akal sehatnya. Gampang, katanya tiba-tiba. Saya ibunya. Tanda tangan saya mirip sekali dengan Zahra. Biar saya yang tanda tangan. Toh dia sudah setuju. Ini cuma formalitas. Kan, Bu? Yang penting uangnya lunas. Ibu Diana dan Danu saling berpandangan, seolah ragu. Ini adalah akting terbaik mereka. Itu pemalsuan, Bu. Risikonya besar di pihak ibu, kata Danu pelan, seolah memperingatkan. Tidak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Anggap saja saya mewakili anak saya. Sini, mana pulpennya? Kata Ibu Kurnia tidak sabar. Danu meletakkan dokumen itu di meja, lengkap dengan 6 buah materai. Di depan mata Reno yang terbelalak ngeri dan Tiara yang menahan napas, Ibu Kurnia mengambil pulpen. Dengan tangan yang mantap karena keserakahan, ia membubuhkan tanda tangan palsu, Zahra Salsabila, di ke-6 lembar dokumen itu. Semua terekam jelas oleh kamera tersembunyi di kacamata Danu dan bros di baju Ibu Diana. Selesai, kata Ibu Kurnia bangga. Danu mengangguk. Ia mendorong koper berisi uang tunai itu ke tengah meja. Silakan dihitung. 500 juta rupiah. Ibu Diana bangkit. Baik. Senang berbisnis dengan Anda. Asisten saya akan menghubungi Anda minggu depan untuk proses pelunasan dan penyerahan sertifikat asli. Selamat siang. Keduanya berjalan keluar dengan tenang, meninggalkan 3 orang yang terpaku menatap tumpukan uang di meja. Begitu suara mobil Ibu Diana menjauh, jeritan histeris Tiara memecah kesunyian. Kita kaya, Bu. Kita kaya. 500 juta. Ibu Kurnia tertawa terbahak-bahak, memeluk tumpukan uang itu. Ibu bilang juga apa? Gampang, kan? Bodoh sekali si Zahra itu. Reno terduduk lemas di sofa. Di satu sisi ia lega utangnya akan lunas. Di sisi lain, ia baru saja menyaksikan ibunya melakukan kejahatan serius. Tapi pemandangan uang sebanyak itu menyingkirkan rasa bersalahnya. Tiara, dalam puncak euforianya, tidak bisa menahan diri. Ia mengambil ponselnya, mengumpulkan tumpukan uang itu, dan memotretnya. Ia langsung mengunggahnya ke Instagram Story. Foto tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah memenuhi meja kopi mewah milik Zahra. Keterangannya ia tulis dengan huruf kapital, DP lunas. Siap jadi ratu sehari. Yang sirik minggir. Wajah dengan mulut uang. Di apartemennya yang jauh, Zahra menerima 2 hal hampir bersamaan. Pertama, sebuah file video berdefinisi tinggi dari Pak Laksmana, berisi rekaman Ibu Kurnia yang sedang memalsukan tanda tangannya. Kedua, notifikasi Instagram Story dari Tiara. Zahra menonton video itu tanpa ekspresi. Lalu ia melihat unggahan Tiara. Bodoh, gumam Zahra. Bukan cuma serakah, tapi bodoh. Ia menutup laptopnya. Bukti sudah lengkap. Waktu bermain sudah habis. Waktunya memanen. Begitu pintu tertutup dan sedan hitam mewah itu menghilang di tikungan jalan, tawa Ibu Kurnia dan Tiara meledak memenuhi ruang tamu Zahra. Reno, yang tadinya terduduk lemas, kini ikut tersenyum lebar. 500 juta rupiah dalam bentuk tunai tergeletak di atas meja kopi. Uang sebanyak itu, yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka, terasa seperti mimpi. Ibu bilang juga apa? Gampang, kan? Seru Ibu Kurnia, tangannya gemetar saat membelai tumpukan uang itu. Zahra itu bodoh. Dia pikir kita akan takut? Sekarang, semua ini milik kita. Tiara sudah sibuk dengan ponselnya, ia tidak bisa berhenti merekam video untuk Instagram story-nya. Lihat ini, Mas Reno. Kakak iparmu yang pelit itu pasti sedang menangis di luar kota. Dia tidak tahu kita sedang pesta. Sudah. Reno menepis ponsel Tiara. Jangan diunggah terus. Yang penting sekarang bagi uangnya. Aku harus segera bayar utang-utangku. Wajah Reno kembali tegang.
Para penagih utang tidak akan menunggu lama. Mereka bertiga duduk di lantai, membagi uang itu seperti anak kecil membagi permen. 200 juta untuk utang Mas Reno, kata Tiara, mendorong tumpukan besar ke arah kakaknya. 200 juta untuk DP gedung dan semua keperluan pernikahanku. Dan 100 juta ini untuk ibu. Cukup, kan, Bu? Ibu Kurnia mencibir. 100 juta? Kamu pikir pernikahanmu itu urusanmu sendiri? Ibu juga butuh beli baju baru, perhiasan baru. Malu ibu kalau nanti di pelaminan pakai baju lama. Sudah, ibu ambil 150 juta. Pernikahanmu pakai 150 juta saja, jangan boros. Tiara hendak protes, tetapi Reno menengahi. Sudahlah, nanti minggu depan kita dapat 6,5 miliar lagi. Kalian bisa beli pabrik perhiasan kalau mau. Sekarang, jangan ribut. Ambil bagian kalian, dan segera habiskan. Itulah tepatnya yang mereka lakukan. Hari itu juga, mereka berpencar. Reno, dengan tas ransel berisi 200 juta rupiah, pergi ke sebuah kafe tua di pinggir kota. Di sana, ia bertemu dengan dua orang berbadan tegap yang sudah menunggunya. Wajah Reno pucat, tapi ia berusaha terlihat tenang. Ia menyerahkan tas itu. Pria berbadan tegap membukanya, menghitung cepat, lalu mengangguk. Lunas, kata pria itu. Tapi ingat, Reno. Sekali lagi kamu main dan utang, kami tidak akan cari kamu. Kami cari ibumu atau adikmu. Reno menelan ludah. Saya tidak akan main lagi. Sumpah. Tapi bahkan saat ia mengucapkan sumpah itu, ia merasakan getaran yang akrab di sakunya. Notifikasi dari aplikasi judi online di ponselnya. Bonus deposit 200% malam ini. Reno menghapus notifikasi itu, tapi rasa gatal di telapak tangannya tidak hilang. Ia merasa bebas, tapi juga hampa. Bebas dari utang, tapi juga bebas dari sumber penghasilan terbesarnya, Zahra. Sementara itu, Tiara dan Ibu Kurnia memulai tur belanja paling liar dalam hidup mereka. Tujuan pertama mereka adalah butik desainer pernikahan paling mahal di pusat perbelanjaan mewah. Tiara melangkah masuk dengan angkuh, memegang tas baru yang ia beli dalam perjalanan. Ibu Kurnia mengikutinya, memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Pelayan butik awalnya memandang mereka sebelah mata. Pakaian mereka, meski baru, terlihat norak dan tidak serasi. Cari apa, ya? Tanya pelayan itu dengan nada bosan. Saya mau gaun pengantin termahal yang ada di sini, sembur Tiara, membanting tumpukan uang tunai 50 juta rupiah ke atas meja kaca. Saya mau yang paling mewah, yang bertabur berlian. Saya bayar tunai. Sikap pelayan itu langsung berubah 180 derajat. Dalam sekejap, Tiara diperlakukan seperti ratu. Ia mencoba gaun seharga 100 juta rupiah, tertawa-tawa di depan cermin. Ia tidak peduli gaun itu cocok atau tidak. Yang penting harganya. Saya ambil yang ini, katanya. Dan saya mau pesan venue di Hotel Bintang 5. Yang paling besar. Ini DP-nya. Ibu Kurnia tidak kalah. Ia pergi ke toko perhiasan besar. Matanya langsung tertuju pada kalung emas paling besar dan paling mencolok di etalase. Saya mau yang itu, tunjuknya. Dan cincin berlian yang ini, yang paling besar. Ia menghabiskan 70 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia keluar dari toko dengan leher dan jari-jari yang berkilauan, merasa seperti wanita terkaya di dunia. Keserakahan mereka tidak berhenti di situ. Tiara merasa mobil lamanya tidak pantas lagi untuk calon istri seorang miliarder. Ia menyeret ibunya ke showroom mobil. Ia tidak membeli mobil baru, tapi mobil bekas tipe terbaru yang bisa langsung dibawa pulang hari itu juga. Ia membayar lunas sisa uangnya untuk sebuah mobil sedan berwarna merah menyala. Malam itu, mereka bertiga kembali ke rumah Zahra, membawa kantong-kantong belanjaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memesan makanan paling mahal, makan di ruang makan mewah Zahra, dan tertawa terbahak-bahak, menceritakan betapa bodohnya para pelayan toko yang tadinya meremehkan mereka. Uang 500 juta itu ludes dalam waktu kurang dari 8 jam. Apa yang mereka tidak sadari adalah, setiap langkah mereka hari itu telah diawasi. Tim investigasi yang disewa Zahra tidak hanya berhenti setelah mendapatkan tanda tangan palsu. Mereka ditugaskan untuk mengawasi penggunaan uang haram itu. 2 agen, dengan penampilan biasa, telah membuntuti mereka sepanjang hari. Mereka memotret Reno saat bertemu dengan penagih utang. Mereka memotret Tiara dan Ibu Kurnia di butik pernikahan. Mereka bahkan berhasil mendapatkan salinan struk pembelian gaun pengantin dari asisten toko yang mereka bayar. Mereka merekam video Tiara yang sedang pamer di showroom mobil. Setiap bukti pengeluaran, setiap jejak digital,
Setiap struk belanja dikumpulkan dengan rapi. Di kota yang berbeda, Zahra menerima laporan lengkap itu di apartemennya. Laporan itu tebal. Isinya adalah foto-foto suaminya yang bergaul dengan preman. Foto-foto ibu mertua dan adik iparnya yang berfoya-foya dengan uang hasil kejahatan. Foto-foto struk yang membuktikan bahwa uang 500 juta itu kini telah berubah wujud menjadi gaun pengantin, perhiasan norak, dan mobil merah menyala. Tapi ada satu laporan tambahan yang membuat Zahra terdiam. Tim investigasi, saat menggali informasi tentang utang Reno, menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Ini bukan sekadar utang biasa. Mereka menemukan bukti bahwa Reno adalah seorang penjudi kompulsif. Ia tidak hanya terlilit utang judi online. Ia telah menggadaikan surat-surat berharga tanpa sepengetahuan Zahra. Ia telah meminjam uang dari lusinan orang. Utangnya yang sebenarnya jauh lebih besar dari 200 juta. Ia adalah lubang hitam finansial. Malam itu, Zahra akhirnya menangis. Tapi ia tidak menangisi rumahnya. Ia menangisi pernikahannya. Ia menangisi kebodohannya sendiri karena telah dibutakan oleh cinta. Pria yang ia cintai, yang ia dukung, yang ia percayai untuk menjaga rumahnya, ternyata adalah seorang monster yang bersekongkol dengan keluarganya untuk menghancurkannya. Kemarahan yang tadi dingin kini membara. Ini bukan lagi soal menyelamatkan aset. Ini soal pembalasan. Zahra meraih ponselnya. Laporan itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahannya. Ia menghapus air matanya. Tangannya mantap. Ia membuka aplikasi pemesanan tiket. Ia memesan 1 tiket pesawat untuk penerbangan paling pagi kembali ke kotanya. Waktunya panen, bisiknya. Waktunya membersihkan sampah. 1 minggu telah berlalu sejak foya-foya besar itu. Sisa-sisa kemewahan 500 juta rupiah mulai memudar. Uang tunai sudah habis. Gaun pengantin Tiara masih terbungkus di lemari. Mobil merahnya sudah mulai baret, karena ia tidak bisa menyetir dengan baik. Ibu Kurnia sudah bosan dengan perhiasan barunya. Dan yang terpenting, tagihan-tagihan baru mulai berdatangan. Vendor pernikahan Tiara menagih sisa pembayaran. Dan Reno, ia kembali terjerat utang. Kecanduan judinya tidak bisa berhenti. Rasa gatal itu kembali, dan ia kalah besar. Mereka bertiga kini duduk di ruang tamu Zahra, merasa cemas. Rumah itu mulai terasa seperti penjara mewah. Mereka miskin di tengah kemewahan. Mereka butuh sisa uang 6,5 miliar itu. Dan mereka butuh sekarang. Kenapa Ibu Diana ini tidak ada kabar? Keluh Tiara, mondar-mandir. Katanya minggu depan. Ini sudah lewat seminggu. Apa kita ditipu? Ditipu bagaimana? Bentak Ibu Kurnia. Kita yang dapat 500 juta. Dia yang rugi kalau tidak jadi beli. Sabar sedikit. Orang kaya memang begitu, sibuk. Saat itulah ponsel Tiara berdering. Nama, Ibu Diana, tertera di layar. Tiara langsung menyambar ponselnya. Halo, Ibu Diana. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Suaranya dibuat seramah mungkin. Siang, Tiara. Suara Ibu Diana terdengar dingin dan profesional. Saya baru mendarat dari Singapura. Saya tidak mau berlama-lama. Saya mau proses pelunasan dilakukan hari ini juga. Tim hukum dan notaris saya sudah siap. Bisa kita bertemu di rumah itu jam 3 sore ini? Bisa. Tentu bisa, Bu. Jam 3 kami siap. Seru Tiara, nyaris melompat kegirangan. Ia menutup telepon dan menjerit. Ibu. Mas Reno. Dia datang. Jam 3 ini kita jadi miliarder. Seketika, rumah itu kembali riuh. Mereka bertiga berlarian. Reno buru-buru mandi dan memakai kemeja batik terbaiknya lagi. Tiara memoles riasan tebal di wajahnya, menyemprotkan parfum Zahra ke seluruh tubuhnya. Ibu Kurnia mengenakan kalung emas barunya yang besar, siap menyambut status barunya. Mereka saling memuji, membayangkan apa yang akan mereka beli dengan uang 6,5 miliar. Aku akan beli apartemen sendiri, yang lebih mewah dari punya Zahra, kata Tiara. Ibu akan keliling dunia, ke Paris, kata Ibu Kurnia. Aku akan lunasi semua utangku. Dan memulai bisnis, kata Reno, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pukul 3:15, tim Ibu Diana tiba. Kali ini, rombongannya lebih besar. Ada Ibu Diana, tetap dengan penampilan elegannya. Ada Danu, si asisten hukum. Dan ada satu pria lagi, lebih tua, berwajah sangat serius, membawa tas kulit besar. Selamat sore, sapa Ibu Diana. Ini Pak Hermawan, notaris yang akan mengurus akta jual beli atau AJB kita hari ini. Ibu Kurnia, Tiara,
dan Reno menyalami mereka dengan senyum lebar, mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Suasana begitu tegang, penuh antisipasi. Pak Hermawan Sang, notaris, membuka tasnya. Ia mengeluarkan tumpukan dokumen tebal. Ia juga mengeluarkan sebuah mesin kecil pengecek uang kertas. Ini untuk formalitas, katanya. Ibu Diana memberi isyarat. Danu meletakkan sebuah koper besar di atas meja. Ia membukanya. Isinya bukan uang tunai. Isinya adalah dokumen bank. Ini adalah bukti transfer yang sudah disiapkan, senilai 6,5 miliar rupiah, jelas Danu. Akan langsung kami proses setelah penandatanganan AJB. Mata mereka bertiga terpaku pada dokumen itu. Pak Hermawan berdeham. Ia memakai kacamatanya. Baik, mari kita mulai. Saya sudah memeriksa dokumen PPJB yang Anda tandatangani minggu lalu. Jantung Ibu Kurnia berdebar sedikit. Iya, Pak. Sah, kan? Pak Hermawan menatap Ibu Kurnia dari balik kacamatanya. Tatapannya tajam. Secara hukum, PPJB ini lemah. Tanda tangan Ibu Zahra Salsabila di sini, ia menunjuk tanda tangan palsu Ibu Kurnia, harus dikonfirmasi keabsahannya. Wajah Ibu Kurnia memucat. Itu sah, Pak. Saya ibunya, saya yang tanda tangan mewakili. Pak Hermawan menggeleng pelan. Hukum tidak bekerja seperti itu, Bu. Untuk penyerahan akta jual beli dan pelepasan hak atas tanah, pemilik asli yang namanya tertera di sertifikat, yaitu Ibu Zahra Salsabila, harus hadir secara fisik. Beliau harus menandatangani AJB di depan saya, sebagai notaris. Itu syarat mutlak. Keheningan melanda ruangan. Senyum di wajah Tiara luntur. Reno mulai berkeringat. Apa maksud Bapak? Tanya Tiara gugup. Maksud saya, kata Pak Hermawan dengan suara datar, saya tidak bisa memproses transfer 6,5 miliar ini jika Ibu Zahra tidak ada di ruangan ini sekarang untuk menandatangani dokumen. Panik. Kepanikan murni melanda mereka. Tapi dia di luar kota. Seru Tiara. Dia tidak bisa dihubungi, Pak. Tambah Reno, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Lihat, Pak, tidak aktif. Dia tidak mau angkat telepon saya. Tidak bisakah diwakilkan saja, Pak? Tolonglah, Pak. Ibu Kurnia mulai memelas. Ibu Diana, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Nadanya dingin seperti es. Pak Hermawan, saya tidak suka bisnis yang berbelit-belit. Saya sudah siapkan uang. Jika pemiliknya tidak bisa dihadirkan, berarti transaksi ini batal. Batal. Kata itu menggema di telinga mereka. Dan, lanjut Ibu Diana, menatap tajam ketiga orang di depannya, karena pihak Anda telah melakukan prestasi dengan menjanjikan surat-surat yang tidak bisa Anda penuhi, maka sesuai perjanjian, uang muka 500 juta rupiah yang sudah saya bayarkan harus dikembalikan. Utuh. Hari ini juga. Inilah pukulan mematikan. Kembalikan 500 juta? Uang itu sudah tidak ada. Sudah menjadi gaun, mobil, dan perhiasan. Tidak. Ibu tidak bisa begitu. Jeri Tiara, wajahnya histeris. Uangnya sudah kami pakai untuk persiapan. Ibu tidak bisa membatalkannya. Kami bisa cicil, Bu. Tolong. Ibu Kurnia jatuh berlutut, memegang kaki meja. Ia menangis. Reno hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Habis sudah. Mereka tidak hanya gagal jadi miliarder. Mereka kini berutang 500 juta. Ibu Diana menatap pemandangan itu dengan jijik. Ia lalu melirik jam tangannya. Kalian pikir saya bodoh? Kalian pikir saya tidak tahu apa yang kalian lakukan? Ketiganya membeku. Sebenarnya, kata Ibu Diana, suaranya pelan namun menusuk, saya sudah mengatur agar pemilik aslinya hadir hari ini. Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno mengangkat wajah mereka. Bingung. Takut. Apa maksud Ibu? Bisik Reno. Tepat pada saat itu, bel rumah berbunyi. Suaranya nyaring memecah kesunyian yang mencekam. Ketiga pasang mata itu menatap ke arah pintu depan dengan ngeri. Ibu Diana tersenyum tipis. Senyuman yang sama sekali tidak ramah. Itu pasti dia. Silakan buka pintunya. Sambutlah pemilik rumah yang sebenarnya. Bel rumah itu berbunyi sekali lagi, nyaring dan menuntut. Suaranya memecah keheningan yang tegang di ruang tamu. Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno membeku. Tiga pasang mata itu menatap pintu kayu jati yang kokoh itu dengan campuran rasa takut dan kebingungan yang akut. Pemilik asli? Siapa? Zahra masih ribuan kilometer jauhnya, hancur dan kalah. Begitu, kan? Siapa itu? Bisik Tiara,
suaranya gemetar. Ia mencengkeram lengan baju ibunya. Paling-paling satpam kompleks, gagap Ibu Kurnia, berusaha mencari jawaban logis, meski ia tahu itu mustahil. Reno tidak bergerak. Keringat dingin membasahi kemeja batiknya. Firasat terburuk dalam hidupnya sedang menjalari tulang punggungnya. Bu Diana, yang masih duduk dengan tenang di sofa, tersenyum tipis. Kenapa tidak dibuka pintunya? Pak Reno, tamu Anda sudah menunggu. Bukankah Anda pemilik rumah ini? Sindiran itu menusuk Reno. Dengan langkah berat, seolah kakinya terbuat dari timah, Reno berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Ibu Kurnia dan Tiara mengawasinya, menahan napas. Tangan Reno yang gemetar meraih gagang pintu. Ia menarik napas, lalu membukanya. Di teras yang bermandikan cahaya sore, berdirilah Zahra. Ia tidak terlihat hancur. Ia tidak terlihat kalah. Ia berdiri tegak dengan postur sempurna. Ia mengenakan blus kerja berwarna biru tua yang tajam dan celana bahan yang rapi. Hijabnya tertata sempurna. Wajahnya tenang, matanya dingin, dan di bibirnya tersungging senyum tipis yang tidak menunjukkan kehangatan sedikitpun. Ia tampak seperti seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali istananya. Di samping kirinya, berdiri seorang pria parubaya yang berwibawa dengan kacamata tanpa bingkai, membawa tas kerja kulit yang mahal. Di samping kanannya, berdiri 2 orang pria tegap berseragam polisi. Waktu seolah berhenti. Otak Reno tidak mampu memproses pemandangan di depannya. Ini Zahra. Tapi bukan Zahranya. Zahra? Bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Halo, Reno, sapa Zahra. Suaranya jernih dan datar. Boleh aku masuk rumahku? Ia tidak menunggu jawaban. Ia melangkah melewati ambang pintu, melewati Reno yang mematung seperti patung lilin. Pria berwibawa dan 2 polisi itu mengikutinya masuk. Di ruang tamu, Ibu Kurnia dan Tiara ternganga. Rahang mereka jatuh. Gelas di tangan Ibu Kurnia terlepas, jatuh ke karpet tebal, tetapi tidak pecah. Zahra, jerit Ibu Kurnia, akhirnya menemukan suaranya. Jeritan itu campuran antara kaget, marah, dan takut. Sedang apa kamu di sini? Dan siapa mereka? Kenapa kamu bawa polisi ke rumah ini? Tiara, yang tadinya histeris karena uang, kini histeris karena alasan lain. Kak Zahra, kapan pulang? Kok nggak bilang-bilang? Zahra mengabaikan mereka berdua. Pandangannya menyapu ruang tamunya. Ia melihat koper di meja yang seharusnya berisi uang. Ia melihat Bu Diana, Danu, dan Pak Hermawan yang kini serempak berdiri. Zahra mengangguk singkat ke arah mereka. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Diana, Pak Hermawan, Pak Danu. Laporan dan rekaman Anda sangat lengkap dan profesional. Sama-sama, Bu Zahra, jawab Bu Diana. Persona ramahnya kini hilang, digantikan oleh sikap profesional seorang investigator. Momen itu adalah kunci yang membuka segalanya. Otak Ibu Kurnia yang licik akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Laporan? Kerjasama? Ia menatap Bu Diana, lalu menatap Zahra. Wajahnya memucat, lebih pucat daripada saat Reno memintanya memalsukan tanda tangan. Apa-apa ini? Desis Ibu Kurnia. Kerjasama apa? Kamu kenal mereka, Zahra? Reno, yang akhirnya berhasil menutup pintu dan berbalik, mendengar percakapan itu. Ia menatap Zahra, lalu ke para pembeli. Zahra, apa maksudnya ini? Mereka ini calon pembeli kita. Calon pembeli, kalian. Bukan, kita. Koreksi Zahra, suaranya setajam silet. Pria berwibawa yang datang bersama Zahra melangkah maju ke tengah ruangan. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi, tepat di sebelah koper pelunasan. Ia menatap Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno satu persatu. Selamat sore, katanya dengan suara tenang namun berotoritas. Perkenalkan, nama saya Laksmana. Saya adalah kuasa hukum dari klien saya, Ibu Zahra Salsabila, pemilik sah satu-satunya dari properti dengan sertifikat hak milik nomor 1785 yang sedang kita tempati ini. Polisi, pengacara, Zahra, pembeli palsu. Potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun di benak Reno dan Ibu Kurnia, membentuk gambaran yang sangat mengerikan. Pengacara? Ulang Tiara, suaranya mencicit ketakutan. Buat apa pakai pengacara? Ini kan cuma masalah keluarga, Kak. Pak Laksmana tersenyum dingin. Masalah keluarga, katamu? Mari kita lihat.
Ia mengambil lembaran dokumen PPJB yang tadi tergeletak di meja, yang ditandatangani oleh Ibu Kurnia. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini, katanya, adalah perjanjian pengikatan jual-beli atas properti klien saya. Dibuat tanpa izin, tanpa sepengetahuan, dan tanpa persetujuan klien saya. Itu bohong, potong Ibu Kurnia, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia beralih ke mode menyerang, satu-satunya cara yang ia tahu untuk membela diri. Zahra sudah setuju. Dia diam saja waktu kami telepon. Reno ini suaminya, dia berhak. Kami keluarganya. Hak suami? Pak Laksmana menaikkan alisnya. Rumah ini adalah harta bawaan Ibu Zahra, dibeli lunas sebelum pernikahan. Saudara Reno tidak memiliki hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Dan Anda, ia menunjuk langsung ke wajah Ibu Kurnia, Anda siapa? Saya ibunya. Ibu mertuanya. Bukan pemilik, kata Pak Laksmana tegas. Dan Anda, ia menunjuk dokumen di tangannya, telah melakukan ini. Ia menunjukkan halaman terakhir, di mana 6 tanda tangan palsu, Zahra Salsabila, tertera di atas materai. Anda, kata Pak Laksmana, suaranya bergema di ruangan yang hening itu, telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik. Di atas materai. Dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Kata-kata itu menghantam Ibu Kurnia seperti kereta barang. Ia terhuyung mundur, seolah baru saja ditinju. Tidak, itu bohong. Kamu bohong. Saya tidak berbohong, Bu, kata Pak Laksmana. Saya tidak perlu berbohong. Karena kami punya buktinya. Zahra, yang sedari tadi dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Ibu Kurnia dengan tatapan yang belum pernah dilihat wanita tua itu sebelumnya. Tatapan penuh rasa jijik. Ibu pikir, kata Zahra pelan, saya akan diam saja di luar kota dan menangis? Ibu pikir saya bodoh? Ibu salah besar. Pak Laksmana tersenyum puas. Dan ini, katanya, baru permulaan dari berita buruk untuk kalian bertiga. Ruang tamu yang mewah itu kini terasa seperti ruang interogasi. Setiap jalan keluar tertutup. 2 polisi berdiri diam di dekat pintu, postur mereka tegas, tangan mereka berada di dekat pinggang, mengawasi setiap gerakan. Wajah Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno sudah berubah dari pucat menjadi keabu-abuan. Mereka seperti terdakwa yang menunggu vonis. Berita buruk apa lagi? Desis Ibu Kurnia, suaranya serak. Ia masih berusaha terlihat tegar, meski kakinya gemetaran hebat. Kamu mau memenjarakan ibumu sendiri, Reno? Lihat istrimu ini, tega dia. Reno tidak sanggup menatap siapapun. Ia hanya menunduk, menatap karpet mahal yang dibeli Zahra. Pukulan kedua, kata Pak Laksmana, mengambil alih panggung lagi. Ia memberi isyarat kepada Bu Diana. Wanita yang tadinya menyamar sebagai pengusaha kaya itu melangkah maju. Persona elegannya luntur, digantikan oleh aura seorang profesional yang dingin dan efisien. Nama saya bukan Diana, katanya jelas. Saya investigator utama dari Laksmana Orekan. Tim saya yang Anda temui minggu lalu, ia menunjuk Danu dan Pak Hermawan, bukan asisten hukum atau notaris. Mereka adalah agen lapangan. Ia melanjutkan, suaranya memotong keheningan. Pertemuan kita minggu lalu, Ibu Kurnia, saat Anda menawarkan diri untuk memasukkan tanda tangan klien saya, saat Anda membubuhkan tanda tangan itu di atas materai, dan saat Anda menerima koper berisi uang. Danu, panggilnya. Danu, si asisten, mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya. Ia menekan tombol play. Layar tablet itu menyala. Menampilkan rekaman video berdefinisi tinggi, diambil dari sudut pandang kacamata. Video itu menunjukkan wajah Ibu Kurnia, Tiara, dan Reno dengan jelas. Video itu merekam suara Ibu Kurnia dengan jernih. Gampang. Saya ibunya. Tanda tangan saya mirip sekali dengan Zahra. Biar saya yang tanda tangan. Sini, mana pulpennya? Rekaman itu berlanjut, menunjukkan tangan Ibu Kurnia yang dengan percaya diri memalsukan nama, Zahra Salsabila, berulang kali. Lalu, adegan puncaknya, Ibu Kurnia dan Tiara yang tertawa gembira saat menerima koper berisi uang. Wajah Tiara hancur. Ini bukti. Bukti yang tidak terbantahkan. Matikan. Matikan video itu, pekiknya. Kenapa dimatikan? Sahut Bu Diana, sinis. Ini adalah bukti A1 untuk kejahatan Anda. Pemalsuan, sekaligus percobaan penipuan secara terencana. Kalian bertiga, ia menatap Reno, terlibat aktif dalam konspirasi ini.
Ibu Kurnia terhuyung ke sofa, akhirnya jatuh terduduk. Napasnya terengah-engah. Dan sekarang, pukulan ketiga, Pak Laksmana mengambil sebuah map tebal dari tasnya. Ini yang paling saya suka. Ia menatap Ibu Kurnia dan Tiara. Uang 500 juta rupiah yang kalian terima minggu lalu, itu bukan uang mainan. Itu adalah uang asli. Uang milik klien saya, Ibu Zahra, yang kami gunakan sebagai umpan. Wajah Ibu Kurnia sedikit berkedut. Uang asli. Dan kalian, lanjut Pak Laksmana, telah menghabiskan uang itu. Kalian telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang hasil kejahatan. Kalian pikir kami tidak tahu? Pak Laksmana membuka map itu. Ia melempar setumpuk foto ke atas meja kopi. Foto-foto itu menyebar. Foto pertama, Reno di kafe tua, menyerahkan tas berisi uang kepada dua preman. Foto kedua, Tiara di butik mewah, berpose dengan gaun pengantin 100 juta rupiah. Foto ketiga, Ibu Kurnia di toko perhiasan, lehernya berkalung emas besar, tersenyum ke arah kamera. Foto keempat, salinan struk pembelian gaun. Foto kelima, Tiara di showroom mobil, memeluk kap mobil merah barunya. Foto keenam, salinan bukti transfer pembayaran mobil. Kalian, kata Pak Laksmana, suaranya pelan namun mematikan, telah menghabiskan setiap rupiah dari uang yang bukan milik kalian. Uang hasil kejahatan. Saat itulah semuanya runtuh. Realisasi itu menghantam mereka bertiga secara bersamaan. 1. Uang 6,5 miliar tidak pernah ada. Itu jebakan. 2. Uang DP 500 juta itu nyata, milik Zahra, dan sudah ludes mereka habiskan. 3. Mereka kini berutang 500 juta pada Zahra. 4. Mereka terekam kamera sedang melakukan pemalsuan dan penipuan. 5. Mereka terlacak menghabiskan uang haram itu. 6. Polisi ada di ruangan yang sama. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini bukan soal perceraian. Ini adalah kehancuran total. Orang pertama yang hancur adalah Tiara. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini basah oleh air mata dan ingus. Bayangan pernikahan mewah, status sosial, gaun berlian, semua lenyap. Digantikan oleh bayangan jeruji besi. Tidak aaak, ia menjerit. Jeritan yang melengking, penuh kengerian. Tidak mungkin. Ibu, Mas Reno, ini tidak benar. Bilang sama mereka ini tidak benar. Ia merangkak di lantai, mencoba memegang kaki Zahra. Kak Zahra, ampun, Kak, ampun. Itu semua ide ibu. Aku cuma ikut-ikutan. Aku mau menikah. Kak, jangan penjarakan aku. Aku mohon, Kak, ampun. Ibu Kurnia, melihat anaknya histeris, beralih dari ketakutan menjadi kemarahan membabi buta. Ia melompat dari sofa, bukan untuk memohon, tapi untuk menyerang Zahra. Kamu, dasar perempuan jahat, setan kamu. Beraninya kamu menjebak kami. Beraninya kamu. Ia tidak berhasil mencapai Zahra. Dua petugas polisi bergerak cepat. Mereka menahan lengan Ibu Kurnia dengan sigap. Tenang, Ibu. Jangan membuat keributan. Lepaskan. Ini rumah anakku. Lepaskan aku. Ibu Kurnia meronta-ronta, tenaganya seperti banteng terluka. Di tengah kekacauan itu, Reno akhirnya angkat bicara. Ia berlutut di depan Zahra. Wajahnya, yang biasanya angkuh, kini penuh air mata penyesalan yang menjijikan. Zahra, sayang, aku mohon, Zahra, ini semua salah paham. Isaknya, mencoba meraih tangan Zahra. Zahra menarik tangannya, seolah tangan Reno adalah kotoran. Ini semua ide ibu, Zahra. Aku terpaksa. Aku punya utang. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Sumpah. Tolong, Zahra jangan lakukan ini. Ini ibu dan adikku. Kasihani mereka. Kasihani aku. Zahra, yang sedari tadi dia menyaksikan pertunjukan itu, akhirnya menatap mata suaminya. Tatapannya begitu dingin hingga Reno berhenti bicara. Ide ibu, bisik Zahra. Ide ibu yang menyuruhmu mematikan CCTV rumahku? Reno tersentak. Ide ibu yang menyuruhmu mengirim pesan padaku? Zahra mengeluarkan ponselnya, membuka pesan dari Reno. Ia membacanya keras-keras. Biarkan saja rumah itu dijual. Lagian kamu sudah punya tempat tinggal yang layak. Jangan egois. Zahra menatap suaminya yang berlutut. Kamu suamiku, Reno. Kamu yang seharusnya melindungiku. Tapi kamu yang memegang pisau bersama mereka. Kamu pengkhianat terbesar dari mereka semua.
Zahra beralih ke petugas polisi senior. Pak, silakan dilanjutkan. Petugas polisi itu mengangguk. Ia melangkah maju. Ibu Kurnia dan Saudari Tiara, Anda kami tahan atas laporan resmi dari Ibu Zahra Salsabila, dengan barang bukti yang cukup, atas tindak pidana pemalsuan dokumen, percobaan penipuan secara terencana, dan penggelapan. Silakan ikut kami ke kantor. Petugas yang satu lagi mengeluarkan 2 pasang borgol. Melihat benda logam berkilat itu, pertahanan terakhir Ibu Kurnia dan Tiara hancur. Jeritan histeris yang sesungguhnya meledak. Borgol? Tidak. Jangan borgol saya. Tiara menjerit-jerit, meronta di lantai. Aku bukan kriminal. Ibu, tolong aku, Bu. Mas Reno. Lepaskan anak saya, raung Ibu Kurnia. Zahra, saya kutuk kamu. Kamu akan sengsara seumur hidup. Anak tidak tahu balas budi. Lepas Aan. Klik. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Tiara terdengar jelas. Klik. Borgol kedua terkunci di tangan Ibu Kurnia. Pemandangan itu surreal. 2 wanita yang seminggu lalu berfoya-foya, kini diborgol di ruang tamu mewah milik orang yang mereka coba hancurkan. Petugas polisi lalu beralih ke Reno. Saudara Reno, Anda kami tahan atas keterlibatan penuh dalam konspirasi ini, serta atas laporan penggelapan dalam rumah tangga. Tim kami juga akan memeriksa Anda terkait laporan aktivitas judi ilegal dan utang piutang Anda yang melibatkan kelompok preman. Rasa takut di wajah Reno tergantikan oleh teror murni. Judinya terbongkar. Semuanya terbongkar. Zahra memandangi mereka bertiga. Tiara yang menangis tanpa suara, Ibu Kurnia yang mengumpat dan mengutuk, dan Reno yang menatap lantai dengan tatapan kosong, hancur total. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak sedih. Hanya lega. Bawa mereka, kata Zahra pelan. Saat mereka digiring keluar dari rumahnya, melewati pintu depan, Zahra berbalik. Ia tidak ingin melihat mereka lagi. Ia menatap Pak Laksmana. Pak, urus sisanya. Pastikan rumah ini bersih. Saya tidak mau ada satupun barang mereka yang tersisa di sini. Rumah mewah itu terasa sunyi senyap setelah pintu depan ditutup. Suara jeritan histeris dan umpatan Ibu Kurnia masih terngiang di udara, perlahan memudar seiring menjauhnya suara sirine mobil polisi. Zahra berdiri mematung di tengah ruang tamunya. Pak Laksmana, Ibu Diana, dan timnya sedang membereskan peralatan mereka dengan efisien. Karpet yang tadi basah oleh air mata Tiara dan tumpahan minuman Ibu Kurnia, menjadi satu-satunya saksi bisu dari drama yang baru saja berakhir. Zahra merasa lelah yang menusuk sampai ke tulang. Bagaimana selanjutnya, Pak? Tanya Zahra pelan, suaranya serak. Pak Laksmana menutup tas kerjanya. Selanjutnya, Ibu Zahra, kita biarkan proses hukum berjalan. Mereka bertiga akan ditahan di kantor polisi malam ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan bukti yang kita miliki, video pemalsuan, rekaman audio, saksi dari tim saya, dan jejak digital pengeluaran uang 500 juta itu, posisi mereka sangat lemah. Mereka tidak bisa berkelit. Lalu uang saya? Yang 500 juta itu. Kita akan urus bersamaan. Jelas Pak Laksmana. Saya akan mengajukan tuntutan pidana atas penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Sekaligus, saya akan mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian material senilai 500 juta rupiah. Kita akan sita semua aset mereka. Aset apa? Mereka tidak punya apa-apa, kata Zahra pahit. Mereka punya gaun pengantin seharga 100 juta. Mereka punya perhiasan baru puluhan juta. Dan mereka punya mobil sedan merah baru. Pak Laksmana tersenyum tipis. Semua itu dibeli dengan uang Anda. Polisi akan menyitanya sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Nilainya mungkin tidak akan menutupi 500 juta, tapi itu akan jadi awal. Sisanya, kita akan kejar. Rumah kontrakan mereka, isinya akan kita lelang. Jika mereka punya tabungan, kita bekukan. Jika mereka punya aset lain, sekecil apapun, kita ambil. Mereka akan jatuh miskin, Bu Zahra. Semiskin-miskinnya. Zahra mengangguk. Keadilan. Bukan hanya penjara, tapi keadilan finansial. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api. Penangkapan 3 orang di kawasan perumahan elit dengan tuduhan penipuan properti menjadi berita hangat di grup WhatsApp kompleks. Tetangga yang tadinya hanya berani mengintip dari balik tirai, kini keluar, berbisik-bisik, menatap rumah Zahra dengan rasa ingin tahu dan ngeri. Mereka melihat Tiara yang histeris dan Ibu Kurnia, yang mengumpat diseret masuk ke mobil polisi. Walk of Shame, itu disaksikan banyak mata. Reputasi keluarga Reno hancur dalam sekejap.
Bagi Tiara, ini adalah kiamat. Berita penangkapannya sampai ke telinga keluarga calon suaminya, bahkan sebelum malam tiba. Calon suaminya, seorang anak pengusaha yang selama ini dibanggakan Tiara, berasal dari keluarga yang sangat menjaga nama baik. Mereka tidak butuh waktu lama untuk bereaksi. Keesokan paginya, saat Tiara masih meringkuk di sel tahanan yang dingin dan bau, menang isi nasibnya, sebuah pengumuman resmi dirilis oleh keluarga calon suaminya. Pengumuman itu dipasang di koran lokal dan disebar ke seluruh lingkaran sosial mereka. Dengan berat hati, kami mengumumkan pembatalan rencana pernikahan antara putra kami dengan saudari Tiara, dikarenakan adanya fakta-fakta hukum yang baru terungkap yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keluarga kami. Singkat, dingin, dan brutal. Tiara tidak hanya kehilangan pernikahannya. Ia kehilangan kehormatannya. Ia dipermalukan di depan umum oleh keluarga yang mati-matian ingin ia masuki. Vendor-vendor pernikahan yang sudah ia bayar DP-nya, menggunakan uang Zahra, langsung membatalkan kontrak. Gaun pengantin 100 juta itu disita polisi bahkan sebelum sempat ia pakai di altar. Impiannya menjadi ratu sehari, berubah menjadi mimpi buruk sebagai penipu sehari. Bagi Ibu Kurnia, kejatuhannya lebih senyap namun sama dalamnya. Teman-teman arisannya menjauh. Saudara-saudaranya di kampung, yang sering ia pameri kesuksesan menantunya, kini meneleponnya dengan nada mencemooh. Ia dan Tiara tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara. Mereka terpaksa menggunakan pengacara publik yang ditunjuk negara. Dan bagi Reno, kehancurannya adalah yang paling total. Penangkapannya membuka kotak Pandora yang selama ini ia sembunyikan. Polisi, saat menyelidiki utangnya, membongkar jaringannya dengan sindikat judi online besar. Ia bukan hanya penjudi biasa, ia terlibat dalam pencucian uang skala kecil. Kasusnya bercabang. Ia tidak hanya menghadapi tuntutan dari Zahra atas penipuan dan penggelapan dalam rumah tangga. Ia menghadapi tuntutan berlapis dari negara atas aktivitas kriminalnya. Penagih utang yang tadinya ia bayar lunas, kini berbalik melaporinya ke polisi untuk meringankan hukuman mereka sendiri. Ia dikhianati oleh semua orang, sama seperti ia mengkhianati Zahra. Di tengah semua kekacauan hukum itu, Zahra membuat satu keputusan terakhir. Ia duduk di kantor Pak Laksmana seminggu setelah kejadian itu. "Saya mau bercerai, Pak," kata Zahra. Suaranya mantap, tidak ada keraguan. Pak Laksmana mengangguk. "Itu keputusan yang bijak, Bu Zahra. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Saya tidak mau mediasi. Saya tidak mau bertemu dengannya lagi. Dan," Zahra menatap lurus ke mata pengacaranya, "saya tidak mau dia mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Harta Gonogini hanya dihitung sejak tanggal pernikahan, dan saya bisa buktikan semua aset besar saya adalah harta bawaan. Saya mau dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang menempel di badannya saat ditangkap." "Akan saya urus, Bu," kata Pak Laksmana. "Kita akan ajukan gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan dan tindak pidana yang merugikan pasangan. Hakim akan mengabulkannya dengan mudah." Malam itu, Zahra kembali ke rumah mewahnya. Ia menyewa jasa pembersih profesional, bukan untuk membersihkan debu, tapi untuk membersihkan jejak. Ia memerintahkan mereka untuk membuang semua barang yang pernah dipakai Ibu Kurnia dan Tiara. Spray di kamar tamu, piring yang mereka gunakan, bahkan sabun di kamar mandi. Ia ingin rumah itu steril. Namun, saat ia berdiri sendirian di ruang tamu yang kini bersih dan senyap itu, ia merasa hampa. Rumah itu indah, tapi kenangannya sudah ternoda. Pengkhianatan Reno, tawa serakah Ibu Kurnia, dan jeritan histeris Tiara seolah menempel di dinding. Rumah ini bukan lagi simbol kesuksesan. Rumah ini adalah monumen pengkhianatan. Zahra menatap kolam renang yang berkilauan di luar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan tinggal di sini lagi. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon polisi atau pengacara. Ia menelepon seorang agen properti ternama. "Selamat malam," katanya. "Saya Zahra Salsabila. Saya ingin menjual rumah saya di kawasan elit." "Ya, yang itu. Berapa penawaran tertinggi yang bisa saya dapatkan? Saya mau prosesnya cepat." Keputusan Zahra untuk menjual rumah itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Agen properti yang ia hubungi, seorang wanita profesional yang efisien, bergerak cepat. Rumah Zahra, dengan lokasinya yang prima dan interior yang terawat baik, setelah dibersihkan secara menyeluruh, adalah properti panas. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, rumah itu resmi terjual. Ironisnya, rumah itu laku seharga 7,5 miliar rupiah, 500 juta lebih tinggi dari harga yang dipatok Tiara. Uang itu masuk seluruhnya ke rekening pribadi Zahra.
Proses hukum sementara itu berjalan tanpa hambatan. Persidangannya menjadi tontonan kecil yang menyedihkan. Ibu Kurnia dan Tiara, yang kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, tampak kuyu dan jauh lebih tua. Di depan hakim, dihadapkan dengan bukti video pemalsuan tanda tangan dan rekaman suara yang jernih, mereka tidak bisa membantah. Pengacara mereka hanya bisa menyarankan agar mereka mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman. Mereka berdua divonis bersalah. Untuk menghindari hukuman penjara maksimal 6 tahun, mereka menyetujui kesepakatan. Mereka harus mengembalikan penuh uang 500 juta rupiah kepada Zahra. Untuk melakukannya, mereka terpaksa menjual satu-satunya aset berharga yang mereka miliki, sebidang tanah warisan kecil di kampung halaman Ibu Kurnia. Tanah itu dijual paksa dengan harga murah. Hasil penjualannya, ditambah dengan lelang isi kontrakan mereka dan mobil merah Tiara yang telah disita, akhirnya cukup untuk menutupi utang 500 juta itu. Mereka lolos dari hukuman penjara yang panjang, namun harus menjalani hukuman kurungan selama 1 tahun 8 bulan, dipotong masa tahanan. Nasib Reno jauh lebih buruk. Kasusnya berlapis-lapis. Pengkhianatannya pada Zahra hanyalah puncak gunung es. Pengadilan membuktikan keterlibatannya dalam sindikat judi dan pencucian uang. Gugatan cerai Zahra dikabulkan hakim tanpa perlawanan. Reno divonis bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Ia kehilangan istri, keluarga, kebebasan, dan masa depannya dalam satu pukulan telak. Beberapa tahun kemudian, di sebuah sudut kota yang padat dan kumuh, di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter, pemandangan yang menyedihkan terlihat. Dindingnya berjamur dan catnya mengelupas. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar lesu di atas kasur tipis. Di sanalah Ibu Kurnia dan Tiara tinggal setelah bebas dari penjara. Mereka berdua tampak mengerikan. Ibu Kurnia, yang dulu gemuk dan angkuh, kini kurus kering dan selalu terlihat marah. Tiara, yang dulu centil dan bangga akan kecantikannya, kini kusam, dengan garis-garis pahit di wajahnya. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena status mereka sebagai mantan narapidana. Mereka bertahan hidup dengan bekerja serabutan, mencuci piring di warteg. Mereka tidak lagi tertawa bersama. Mereka menghabiskan sisa hari mereka dengan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, desis Ibu Kurnia sambil mengaduk mie instan. Kalau saja kamu tidak gila mau menikah mewah, kita tidak akan seperti ini. Salah ibu, balas Tiara, suaranya melengking. Ibu yang serakah. Ibu yang bodoh mau memalsukan tanda tangan Zahra. Kalau saja ibu lebih pintar sedikit, kita pasti sudah kaya raya. Pertengkaran itu adalah rutinitas harian mereka. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian dan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Itu adalah karma mereka yang sesungguhnya. Hidup selamanya dalam penyesalan, saling membenci satu sama lain, di dalam penjara kemiskinan yang mereka bangun sendiri. Jauh dari mereka, di kota baru yang ramai, di sebuah distrik bisnis yang prestisius, pemandangan yang sama sekali berbeda terhampar. Zahra Salsabila tidak lagi bekerja di perusahaan lamanya. Setelah insiden itu, ia menyadari satu hal, ia tidak ingin lagi bekerja untuk orang lain. Ia ingin membangun sesuatu yang murni miliknya, yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dengan modal besar dari hasil penjualan rumahnya, ditambah tabungannya yang melimpah, ia mengambil langkah berani. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer regional dan mendirikan perusahaannya sendiri. Salsabila Consulting Group, sebuah firma konsultan bisnis yang berfokus pada strategi ekspansi pasar, bidang yang ia kuasai. Kini, ia bukan lagi seorang manajer. Ia adalah CEO. Kantornya menempati satu lantai penuh di gedung pencakar langit, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Perusahaannya berkembang pesat, kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar. Zahra tidak hanya membeli apartemen. Ia membeli sebuah rumah yang indah di perbukitan, dengan taman yang luas dan pemandangan yang tenang, jauh dari kebisingan. Dan ia tidak tinggal sendirian. Ia telah membawa kedua orang tua kandungnya untuk tinggal bersamanya, memberikan mereka kamar terbaik, perawatan terbaik, dan kemewahan yang tidak pernah mereka minta. Ia membalas budi, tapi kepada orang yang tepat. Sore itu, Zahra sedang duduk di teras belakang rumah barunya, menikmati teh melati bersama ibu kandungnya. Ibunya menatap Zahra dengan penuh kebanggaan. Ibu masih tidak menyangka, enduk, kata ibunya lembut. Dulu, waktu kamu kehilangan rumah itu, ibu kira kamu akan hancur. Tapi kamu malah membangun istana yang jauh lebih besar. Zahra tersenyum, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit. Rumah itu hanya bangunan, Bu. Harta terbesar Zahra bukan itu. Tapi pelajaran yang Zahra dapat.
Ia teringat pesan dari Reno, jangan egois. Ia teringat ucapan Ibu Kurnia, anggap saja balas budi. Ia menyadari bahwa ia memang telah membalas budi, dengan memberikan ganjaran yang setimpal. Dan ia memang tidak egois, ia hanya berhenti menjadi bodoh. Zahra menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang bersih. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Reno, Ibu Kurnia, Tiara, mereka semua hanyalah catatan kaki yang menyedihkan dalam buku kehidupannya yang baru. Kini, ia memegang kendali penuh. Ia telah membersihkan hidupnya dari parasit, dan sebagai gantinya, ia membangun sebuah kerajaan. Sendirian. Sesuai aturannya sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan dari segalanya.